Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari sistem informasi kesehatan yang telah kami bangun, yakni berupa konsultasi psikolog online yang kami sebut dengan PsychoCall. PsychoCall sendiri merupakan sebuah telemedicine berbentuk website yang bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi secara online, di mana hal ini menawarkan fitur berupa tanya jawab antara pasien dan juga dokter. PsychoCall dibangun dalam bentuk tim, di mana tim tersebut terdiri dari saya sendiri, Faradita Nafalani, dengan NIM game 41221558. Yang kedua ada Ayunda Nabila Husna dengan NIM game 41221649. Yang ketiga ada Rachel Laura Ananta dengan NIM game 41221684. Yang keempat ada Pak Ude Isnaini dengan NIM game 41221820. Dan yang terakhir ada Habib Sandi Valentino dengan NIM game 41221953. Yang pertama yang akan kami jelaskan yakni mengenai DFD atau Data Flow Diagram dari PsychoCall. Yang pertama ada login, di mana login ini merupakan proses verifikasi dari user, baik itu pasien, dokter, ataupun admin, untuk masuk ke dalam sistem, di mana outcome dari proses ini yakni berupa tabel akun, tabel admin, dan juga tabel daftar dokter. 2. Jadwal konsultasi, di mana setelah pasien login, maka pasien akan dihadapkan dengan beberapa menu, yakni menu daftar dokter. Dalam menu tersebut, pasien dapat memilih dokter yang ia inginkan dan jadwal yang tersedia. Dengan hal tersebut, maka pasien dapat melakukan booking jadwal dokter sesuai dengan keinginan pasien. Yang ketiga, ada pembayaran konsultasi. Setelah pasien melakukan booking jadwal, maka pasien akan diarahkan untuk melakukan pembayaran via WhatsApp, di mana outcome dari proses ini berupa tabel transaksi. Setelah pasien melakukan pembayaran, maka admin akan membuka akses bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokter, di mana proses ini akan menghasilkan tabel konsultasi. Dari konsultasi pasien dan juga dokter akan dihasilkan berupa catatan dokter, di mana hal ini berisi diagnosa dan juga resep yang diberikan dokter kepada pasien. Catatan ini dapat diakses oleh admin dan juga pasien. Yang terakhir, yakni mengenai hak akses dari admin. Admin mempunyai hak akses untuk seluruh data user, baik itu data pasien, data admin, dan juga data dokter, di mana admin juga memiliki tugas untuk mengelola data jadwal yang telah dipesan oleh pasien, data transaksi pembayaran, catatan konsultasi, dan juga verifikasi pembayaran yang dilakukan pasien. Baik, selanjutnya activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja yang digunakan pada sebuah sistem yang dijalankan. Rancangan ini juga dipakai untuk mengelompokkan atau mendefinisikan aliran tampilan dari sistem tersebut. Adapun alur activity diagram sistem informasi PsychoCall adalah sebagai berikut. Start point ada pada pasien, di mana pasien masuk pada aplikasi menggunakan akun yang sudah terdaftar, lalu klik login. Apabila pasien belum memiliki akun, maka pasien dapat melakukan registrasi atau membuat akun terlebih dahulu. Pembuatan awal akun pada admin ada pada database, sehingga apabila ingin menambahkan akun admin melalui fitur tambah admin, sementara untuk akun awal dokter hanya bisa ditambahkan oleh admin. Sebelum memulai konseling, pertama-tama pasien akan diarahkan untuk memilih dokter serta tanggal konsultasi terlebih dahulu. Apabila dokter yang diinginkan jadwalnya tidak tersedia, dapat kembali ke poin 3 dengan memilih dokter lain yang diinginkan. Setelah mendapatkan dokter dan jadwal dokter sesuai yang diinginkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran yang nantinya akan dialihkan ke aplikasi WhatsApp oleh sistem. Kemudian, setelah pasien melakukan pembayaran, maka admin akan mengonfirmasi pembayaran tersebut. Sebagai catatan, sebelum admin mengonfirmasi pembayaran, konsultasi belum bisa dilakukan. Oleh karena itu, pasien harus terlebih dahulu melunasi pembayaran konsultasi tersebut. Baru setelah pembayaran telah dikonfirmasi oleh admin, maka pasien dapat menuju ke menu konsultasi untuk melakukan tanya jawab dengan dokter. Begitupun pada dokter, juga akan melakukan pelayanan pada pasien dengan melakukan tanya jawab. Hasil dari sesi konsultasi tanya jawab, nantinya dokter akan memberikan catatan hasil konsultasi berupa diagnosis dan resep obat. Notasi akhir atau end state ada pada pasien yang menerima catatan hasil konsultasi berupa diagnosis dan resep obat. Baik, selanjutnya kita memasuki aplikasi kami, yaitu Sistem Informasi Konsultasi Psikolog berbasis website, yaitu PsychoCall. Di sini ditampilkan landing page. Landing page ini merupakan informasi dari PsychoCall itu sendiri, apa itu konsultasi psikolog online. Berikut
juga ditampilkan dari tim kami yang terdiri dari 5 anggota. Selanjutnya, apabila kita scroll ke bawah, akan ditampilkan informasi lanjutan dari Psychicall itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pasien mendaftar pada website iPsychicall. Yang pertama-tama klik register, kemudian isi username, password, kemudian klik register. Maka kita akan diarahkan ke halaman login, isi sesuai dengan yang kalian isi pada register tadi. Nah, setelah login, maka akan muncul tampilan daftar dokter di layar kalian, di mana di sini ada beberapa pilihan dokter yang sudah disediakan oleh website iPsychicall dan juga sudah disertai dengan biaya konsultasinya. Kemudian kita bisa klik informasi pasien, klik edit, dan isi nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, kemudian alamat. Jika semua sudah terisi, maka klik simpan, dan akan muncul pop-up di mana ada tulisan data berhasil diupdate. Kemudian kita bisa melakukan transaksi. Di sini kita bisa pilih beberapa dokter yang tersedia. Di sini saya akan memilih dokter yang kedua, yaitu Dokter Rizky dengan biaya 126.000. Dan saya akan memilih tanggal reservasi atau tanggal saya akan melakukan konsultasi pada tanggal 10. Kemudian kita klik bayar. Maka kita akan dialihkan ke WA admin untuk melakukan pembayaran. Kita tunggu sampai admin membalas dan memberikan metode pembayaran apa saja yang tersedia pada website Psychicall ini. Nah, admin sudah membalas, kita dapat memilih beberapa metode pembayaran seperti BNI, BCA, BRI, ataupun Dana. Setelah kita melakukan pembayaran, kita bisa kirim buktinya kepada admin. Kita tunggu sampai admin mengkonfirmasi pembayaran kita. Setelah dikonfirmasi, kita bisa kembali ke websitenya. Tunggu sampai yang ada di order ini berubah menjadi konsultasi. Nah, jika admin sudah mengkonfirmasi pembayaran kita, maka yang tadinya tulisannya waiting, sekarang menjadi konsultasi. Kita bisa klik konsultasi. Nah, di sini dokternya sudah memberikan pesan, di mana kita juga bisa di kolom chat konsultasi ini kita bisa memberitahu dokternya apa yang sedang terjadi pada diri kita. Di sini saya akan... Nah, kita tunggu sampai dokternya memberi balasan. Nah, ini saya sudah melakukan konsultasi dengan Dokter Chan, di mana saya memberitahu kepada Dokter Chan apa yang akhir-akhir ini saya rasakan. Terus, kenapa sih kok bisa saya mengidap skizofrenia? Apa sih penyebabnya? Itu semua bisa ditanyakan kepada dokter yang sedang bekerja di website Psychicall ini. Nah, dokter juga memberikan kita diagnosa dan memberikan kita juga resep obat yang bisa kita tebus nanti di apotek. Setelah dokter mengakhiri konsultasi, maka kita tidak bisa membuka menu konsultasi lagi karena sudah diakhiri oleh dokternya, maka kita harus melakukan transaksi lagi jika ingin konsultasi lebih lanjut kepada dokter yang lain atau dokter yang sama. Jika dirasa sudah cukup, maka kita bisa sign out akun kita. Ya, begitu tata cara pasien dalam melakukan pendaftaran di website Psychicall. Lalu, untuk login admin, kita perlu untuk memasukkan username dan password. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa admin tidak dapat melakukan register dikarenakan untuk keamanan. Sehingga, apabila kita ingin memasukkan akun awal admin, kita dapat menginputkannya pada database. Baik, kita mulai aja login admin. Di sini saya akan memasukkan username dengan admin@admin dengan password 123, lalu kita klik login. Maka akan menampilkan menu admin berupa konfirmasi pembayaran, laporan, informasi pasien, informasi dokter, serta informasi admin.
Pada konfirmasi pembayaran ini terdapat pasien atas nama Yunda yang perlu kita konfirmasi untuk bisa melanjutkan chat konsultasi dengan dokter. Maka dapat langsung saja kita klik konfirmasi. Nah, di sini tampilan status order dari konfirmasi berubah menjadi selesai. Selanjutnya kita buka menu laporan. Pada menu laporan ini akan ditampilkan seluruh riwayat pasien yang telah melakukan konsultasi dengan dokter. Di sini kita dapat melihat nama pasien, tanggal pembayaran, tanggal reservasi, username pasien, diagnosa, serta resep obat. Pada riwayat konsultasi pasien, kita juga dapat mengunduh laporan ini berupa PDF. Klik export to PDF, lalu file akan tersimpan pada device kita. Berikut saya tunjukkan tampilan dari laporan kami. Selanjutnya, kita beralih ke menu informasi pasien. Pada informasi pasien ini, admin hanya bisa melihat informasi pasien, tidak bisa mengedit ataupun mengelola informasi pasien. Selanjutnya kita beralih ke informasi dokter. Pada informasi dokter, admin dapat mengelola data dokter, berupa menambahkan dokter, mengedit data dokter, ataupun menghapus data dokter. Berikut saya beri contoh bagaimana cara menambahkan data dokter. Kita klik tambah dokter, lalu kita klik username-nya. Contoh misal saya masukkan Dr. Hun dengan nama Dr. Kurniawan Sehun. Password 123. Kita dapat memilih gambar dari dokter tersebut dari device yang sudah tersimpan. Kita klik open lalu kita klik simpan. Sebelum kita klik simpan, kita perlu untuk memasukkan biaya konsultasi Dr. Kun 144.000. Lalu kita klik simpan. Maka, data dari Dr. Hun akan tersimpan pada aplikasi. Apabila gambar dari Dr. Hun belum muncul, kita bisa melakukan klik edit. Lalu kita klik choose file kembali. Sama seperti langkah sebelumnya, kita klik open lalu simpan. Maka gambar dari Dr. Hun sudah ada. Selanjutnya kita juga beralih ke informasi admin. Di sini kita juga dapat mengelola data admin berupa menambahkan, mengedit, dan menghapus sama seperti dokter. Kita coba untuk menambahkan admin dengan klik username Suho, nama admin Andika Suho, password 123, kita klik simpan. Maka sistem akan menyimpan data dari admin Suho. Selanjutnya apabila kita ingin sign out dari aplikasi, kita klik pojok kanan atas bagian admin lalu kita klik sign out. Kita sudah keluar dari aplikasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem dokter. Dokter sendiri hanya bisa ditambahkan oleh admin. Lalu kita akan login. Nah, kita masukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, lalu pencet login. Lalu akan memasuki di bagian informasi dokter. Nah, di informasi dokter ini kita dapat melakukan pengeditan. Di sini kita dapat melakukan pengeditan username, pengeditan nama dokter, merubah password, merubah foto profil, hingga dapat melakukan perubahan tarif. Lalu terdapat juga konsultasi. Di sini konsultasi tempat percakapan antara dokter dengan pasien. Lalu ada juga informasi pasien. Nah, di bagian menu informasi pasien ini, dokter hanya dapat melihat informasi pasien tanpa bisa mengeditnya. Lalu di bagian konsultasi ini, terdapat beberapa tombol ya, seperti tombol diagnosa, tombol resep obat, ada juga tombol selesaikan konsultasi untuk mengakhiri sesi konsultasi, lalu ada juga fast chat di bagian bawah berwarna abu-abu, lalu ada kolom untuk mengetik percakapan, ada juga tombol untuk mengirimnya. Nah, coba kita lakukan percakapan ya. Di sini setelah kita mengetik, kita dapat klik kirim, lalu akan ada jawaban dari pasien. Seperti itu. Di sini yang memulai untuk mengechat pasien adalah dokter ya. Jadi setelah jadwal ditentukan, dokter akan mengechat, lalu pasien akan membalasnya. Dan yang dapat mengakhiri chat juga dokter itu sendiri. Di sini kita akan coba mengechat kembali. Ini sebelum diakhiri atau sebelum diselesaikan percakapannya ya, sesi konsultasinya. Ini dokter dapat melakukan diagnosa dengan mengklik tombol berwarna biru. Diketiklah diagnosanya di situ, dicantumkan di situ, dan akan muncul di laporan nantinya. Lalu dokter dapat mencantumkan resep obat juga di sini, agar nantinya muncul di laporan dan dapat digunakan semestinya oleh pasien. Jika sesi konsultasi sudah selesai, maka dokter dapat mengakhiri percakapan dengan mengklik tombol warna hijau selesaikan konsultasi. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa melihat informasi pasien, tapi informasi pasien di sini dalam kondisi saat ini kurang detail ya memang. Di sana ada username pasien, ada nama pasien, ada tanggal lahir, ada usia juga, ada gender, telepon, serta alamat. Nah, untuk yang terakhir ada tombol untuk melakukan sign out ya, untuk mengeluarkan akun dari website ini.
Dari pembahasan sistem informasi Pisai Kakal tadi dapat disimpulkan, penting bagi kita mengetahui bahwasannya Pisai Kakal merupakan sistem informasi berbasis website yang menyediakan layanan konsultasi online bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan ataupun keluhan mengenai kesehatan mental tanpa perlu merasa malu, khawatir, ataupun risau mengenai pendapat ataupun pandangan orang sekitar. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.